Pasangan Ganjar Mahfud resmi dideklarasikan oleh PDI Perjuangan dan deklarasi itu membuktikan kematangan berpolitik partai pimpinan Bu Mega. Ini dia info terkini Widya. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Sebagai Muslim, saya mengucap Alhamdulillah wa syukurillah. Ahlan wa sahlan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kami pendukung merasa lega dan makin optimis. Pilpres tahun depan bakal berjalan dengan penuh keyakinan. Keputusan MK kemarin memang sempat membuat tegang. Bahkan konten ini dia ada yang terpaksa tak batalkan tayang. Lah gimana lagi? Tiwas 2 keputusan MK di awal tak produksi. Terkesan menolak gugatan soal batas usia. Begitu aku bali tekan ngomah, lah kok gugatan ketiga dikabulkan. Jan, minci tenan. Ya wes, rugi waktu. Ya, tapi itulah resiko perjuangan. Resiko pendukung yang setia memenangkan Pak Ganjar. Duet kedua tokoh ini akan disambut masyarakat dengan penuh keyakinan. Mau bagaimanapun, pasangan ini bikin kubu lawan mak deg-deg piar. Dak-dikduk. Bukan hanya itu saja. Munculnya pasangan Ganjar Mahfud bisa dianggap ada dukungan penuh dari Pak Jokowi. Coba kita tanya masyarakat, siapa yang tidak kenal Pak Mahfud? Siapa yang meragukan dedikasinya? Siapa yang tidak yakin pada komitmennya? Siapa yang mempertanyakan integritas beliau? Saat ini dideklarasikan Pak Ganjar datang bersama istrinya Siti Atikah. Sementara Pak Mahfud hadir disertai istri, salah satu putri dan juga cucu perempuannya. Mau tahu bagaimana mereka? Semua tampil dengan apa adanya. Tidak terlihat sedikit pun ada tampilan kemewahan pada keluarga. Padahal kita tahu Pak Ganjar 10 tahun jadi gubernur dan Pak Mahfud pernah jadi menteri beberapa kali, anggota DPR dan sekarang sebagai Menko Polhukam. Namun keduanya mampu menampilkan sosok pemimpin yang sederhana. Satu-satunya kemewahan mereka adalah rasa cinta yang luar biasa yang mereka miliki. Bukan hanya pada pasangan, pada keluarga, namun pada bangsa ini. Tolong tetap jaga kesederhanaan itu Pak Ganjar, Pak Mahfud, agar kami, rakyat Indonesia ini, tidak merasa segan bila bertemu, bertatap muka, apalagi bila harus berkeluh kesah. Makanya pantas saja PDI Perjuangan tidak terlihat reaksioner dengan dikabulkannya gugatan dari MK. Mereka tidak terlihat emosi atas keputusan itu. Pun sikap PDI Perjuangan pada Mas Gibran ya biasa wae. Wales ngono lho. Meski banyak yang menuding MK sebagai mahkamah keluarga, tapi ditunjuknya Pak Menko Polhukam sebagai cawapres makin membuktikan tidak ada campur tangan Pak Jokowi terhadap putusan MK. Di sisi lain, juga bisa digambarkan hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega sama sekali tidak berubah. Coba ditanya atau dikonfirmasi ke berbagai elemen masyarakat. Siapa sih yang ragu pada kinerjanya Pak Mahfud? Hampir semua apresiasi dan dengan sukarela, bahu-membahu, tulus ikhlas memenangkan capres-cawapres yang diusung 4 partai ini. Pasangan Ganjar Mahfud bisa disimpulkan sebagai pasangan Nusantara. Ini pasangan Jawa dan luar Jawa, pasangan politisi dan ahli hukum, pasangan nasionalis dan agamis. Komplit pokoknya. Dideklarasikannya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menunjukkan PDI Perjuangan tidak mau turut larut dalam polemik putusan MK. Tentu masih banyak yang mengingat Pak Mahfud ini sebenarnya bukan orang baru bagi PDI Perjuangan.
Sebab 5 tahun yang lalu, sebenarnya Pak Mahfud hampir jadi cawapresnya Pak Jokowi. Gegara polahnya Caimin yang melakukan manuver, akhirnya pencalonan tersebut batal. Apakah kemudian Pak Mahfud berlarut dalam kesedihan? Prinsip beliau, jabatan itu takdir ilahi. Manusia mau punya keinginan bagaimanapun, Tuhanlah yang menentukan. Kesabaran dan keteguhan tetap bekerja, mengabdi, dan berjuang demi negara, mengantarkan dirinya kembali pada kursi cawapres. Pasangan ini tentu membuat calon lawan, baik yang di Koalisi Indonesia Maju maupun di Koalisi Perubahan, makin ngeper, merinding melihatnya. Jangan lihat jumlah parpol pendukung atau jumlah pemilih di koalisi para pengusung capres-cawapres. Sebab data itu berasal dari hasil pemilu terakhir. Artinya, saat ini bisa jadi sudah banyak perubahan. Dalam perjalanan terbentuknya pasangan capres-cawapres, hanya di koalisi PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindo yang tidak terlihat terombang-ambing larut di kegaduhan politik. Meski pelan namun pasti, mereka menunjukkan partai politik yang matang, melangkah dengan pasti dalam keheningan. Apa yang dilakukan PDI Perjuangan memberi contoh nyata pada rakyat Indonesia bagaimana berpolitik dengan penuh keteguhan. Mereka mampu menunjukkan punya pilihan calon pemimpin yang bukan hanya didukung rakyat, namun punya rekam jejak baik. Mereka bukan orang-orang elit yang terbiasa duduk di Menara Gading, berpindah dari tempat yang mewah ke tempat mewah lainnya. Pemimpin itu harus berasal dari rakyat, harus mau mendengar suara rakyat, mau merasakan apa yang dirasakan rakyat. Namun, juga siap bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Mau tahu apa salah satu cara kampanye yang siap dilakukan, yang tidak mungkin dijalani capres lain? Pak Ganjar siap tidur di rumah-rumah rakyat. Bagaimanapun kondisi mereka. Apakah Pak Anies dan Pak Prabowo mau seperti itu? Bisa melakukannya? Bisa dijamin? Tak jamin, tidak mungkin bisa dan tidak akan mau. Terima kasih Bu Mega, Pak Oso, Pak Mardiono, dan Pak Haritanu. Pemimpin parpol pengusung Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai capres-cawapres. Terima kasih sudah mendengar suara kami, suara rakyat. Memberi amanah pada mereka untuk menjadi pemimpin yang memperjuangkan suara-suara kami rakyat kecil. Pak Ganjar dan Pak Mahfud, jangan pernah berubah. Karena kekuasaan seringkali mampu membuat orang terlena. Kami percaya Bapak berdua akan bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan penuh dedikasi, dengan penuh kerja keras, dan tanpa mengeluh. Teman-teman, dengan dideklarasikannya Pak Ganjar dan Pak Mahfud, itu tanda lonceng dimunjingkan, tanda saatnya kita bekerja, tanda saatnya kita berjuang, memenangkan pemimpin ideal bagi masa depan bangsa Indonesia. Sampaikan pada keluarga, sanak saudara, handai taulan, teman, tetangga, serta pada siapapun. Merekalah penerus estafet pemerintahan Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf, yang akan menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai, pekerjaan yang bisa jadi baru dimulai, serta berbagai tugas lainnya. Tanpa keyakinan dan perjuangan teman-teman, apa yang kita cita-citakan tidak akan terrealisasi. Hidup Ganjar Mahfud, gercep! Gerak cepat untuk Indonesia. Demikian info terkini Widya. Sampai ketemu lagi di Ini Dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya